Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, Jepang telah menyerah. Saya minta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Belum bisa. Perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan BPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi kemerdekaan segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah besok. Ini gorok leher saya. Seret saya ke pojok itu. Sudahi nyawa saya malam ini juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus tandakan PPKI besok. Yang sabar, Kang Mas. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairuf Saleh, dan Sudancho Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudancho Singgi untuk meminta pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi, Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan DR Muardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami saja. Jakarta sudah tidak aman. Baik. Tapi Hatta juga harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih di usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dan wikana, Ahmad Subarjo ditunjuk dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadi dialog antara Subenno selalu Komandan Pata Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan besok jam 6 pagi. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12.00 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang akan bertanggung jawab. Tembak mati saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanco Subenno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur. Dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan di KIO Indonesia. Baiklah kalau begitu. Maka kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia, lepas dari tanggung jawab bangsa Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Kita gak lupa, kita tidak membawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambahkan langkah-langkah yang menunjukkan pengambilan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4.00 WIB dini hari. Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ini Melik, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tolong diketik. Baik Bung, saya akan mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembaca proklamasi. Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati.
Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969, tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain MRAA Maramis, DR Buntaran Martomojo, MR Latuharhari, Abikusno Krokosuroyo, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, DR Muwardi, NY SK Trimurti, dan AG Pringgodigdo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan kepada upacara bersejarah itu adalah pertama, pembaca teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan DR Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera. Siap. Pada sang saka merah putih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama.
Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.